Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Najwa Azahwa dari Prodi Hubungan Internasional C. Nah, di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang kelebihan dari teori konstruktivisme. Stay tune ya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang kelebihan dari teori konstruktivisme, kita harus tahu dulu nih, apa sih teori konstruktivisme itu? Oke, di sini ada definisi teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Konstruktivisme dalam hubungan internasional menekankan bahwa realitas politik global dibentuk oleh proses sosial, interaksi, dan makna bersama, bukan sesuatu yang alami. Menurut Nicholas Onuf, dunia adalah world of our making, di mana manusia menciptakan aturan dan struktur kekuasaan melalui tindakan dan ucapan, membentuk pola hubungan serta identitas dan kepentingan aktor. Rew Smith menyatakan bahwa struktur internasional terdiri dari norma dan ide bersama yang membentuk identitas serta menentukan tindakan negara. Kepentingan negara tidak tetap, melainkan terbentuk dari pemahaman sosial dalam lingkungan normatif. Perubahan norma dapat mengubah cara pandang dan tujuan negara. Immanuel Adler melihat konstruktivisme sebagai middle ground antara rasionalis dan reflektivis, di mana praktik internasional hasil dari proses sosial yang melibatkan pembelajaran dan pembentukan makna kolektif. Identitas negara bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai norma bersama. Konstruktivisme juga memandang anarki bukan sebagai kondisi objektif yang menimbulkan persaingan, tetapi tergantung interpretasi negara. Anarki bisa memunculkan kompetisi atau kerjasama berdasarkan makna yang diberikan. Secara keseluruhan, konstruktivisme melihat hubungan internasional sebagai arena sosial yang berubah terus, di mana aktor menciptakan dan menegosiasikan identitas, kepentingan, nilai, dan norma relevan untuk memahami isu-isu seperti perubahan iklim, HAM, dan diplomasi budaya. Sekarang kita masuk ke kelebihan teori konstruktivisme. Kelebihan teori konstruktivisme yang pertama adalah menjelaskan perubahan dalam hubungan internasional. Konstruktivisme mampu menjelaskan bagaimana tatanan global tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah melalui perkembangan norma dan identitas kolektif. Rew Smith menegaskan bahwa struktur internasional terdiri dari shared ideas yang dapat bergeser seiring perubahan pemahaman dan praktik sosial. Hal ini menjadikan konstruktivisme lebih adaptif dalam menangkap transformasi historis seperti berakhirnya Perang Dingin dan perubahan norma HAM. Selanjutnya, kelebihan teori konstruktivisme yang kedua, yaitu penekanan pada peran identitas dan norma. Konstruktivisme menyoroti betapa identitas dan norma membentuk perilaku negara yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan rasional dan kekuatan material. Onuf menyatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui aturan yang lahir dari tindakan manusia, sehingga konstruktivisme mampu menjelaskan motivasi dan perilaku negara yang bersumber dari nilai dan identitas mereka. Kelebihan teori konstruktivisme yang ketiga yaitu ada fleksibilitas analitis untuk isu kontemporer. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas untuk memahami isu-isu seperti identitas HAM, gender, budaya, dan keamanan non-tradisional. Adler menegaskan konstruktivisme sebagai middle ground yang memungkinkan analisis fenomena sosial yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh teori positivis, membuatnya relevan dalam kasus perubahan iklim dan diplomasi budaya. Selanjutnya, kelebihan teori konstruktivisme yang keempat, yaitu kepentingan negara bersifat terbentuk secara sosial.
Nah, konstruktivisme memberikan wawasan bahwa kepentingan negara tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk oleh norma dan identitas yang bersifat sosial. Rew Smith menekankan bahwa identitas mendahului kepentingan, sehingga kepentingan bisa berubah sesuai dengan perkembangan struktur sosial. Ini membantu menjelaskan perilaku negara yang berbeda meski berada dalam kondisi material yang sama. Nah, untuk memperkuat kelebihan konstruktivisme tersebut, pendekatan English School dapat digunakan sebagai kerangka pendukung yang menjelaskan bagaimana norma dan identitas terinstitusionalisasi dalam masyarakat internasional. Oke, sebelum itu kita harus tahu nih definisi dari English School. Apa itu English School? English School merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang memandang dunia sebagai international society, yaitu kumpulan negara yang meskipun hidup dalam anarki tetap membentuk aturan, norma, dan institusi bersama untuk menjaga ketertiban. Pendekatan ini berada di posisi via media antara realisme dan liberalisme dengan mengakui pentingnya kekuatan material sekaligus menekankan peran norma dan hukum internasional sebagaimana ditekankan oleh tradisi Grotius. English School juga mengembangkan 3 konsep utama, International System, International Society, dan World Society, yang digunakan secara sintetik untuk menjelaskan hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan norma global. Nah, sekarang kita masuk apa sih keterkaitan English School dalam memperkuat kelebihan teori konstruktivisme? Nah, English School menyoroti konsep international society, yaitu bahwa negara-negara hidup dalam sebuah masyarakat yang dibangun atas nilai, norma, dan institusi bersama yang mengatur perilaku mereka. Hal ini relevan karena memberi ruang untuk memahami konstruktivisme dalam konteks institusional dan normatif. Dengan demikian, kelebihan konstruktivisme menjadi semakin jelas. Jika English School menekankan bagaimana masyarakat internasional terbentuk melalui institusi dan norma bersama, konstruktivisme menjelaskan bagaimana norma dan identitas tersebut diciptakan, dinegosiasikan, dan diubah melalui interaksi sosial. Nah, English School juga menyoroti nilai normatif dan tatanan institusional, sedangkan konstruktivisme menjelaskan mekanisme sosial yang membentuk nilai dan identitas tersebut. Kesimpulannya, konstruktivisme unggul sebagai teori yang mampu menjelaskan peran identitas, ide, dan norma dalam politik global, lalu juga memahami perubahan sosial dan dinamika internasional, lalu memasukkan aktor non-negara dan proses sosial dalam analisis, juga memberikan landasan yang lebih normatif, reflektif, dan humanistik dibanding teori rasionalis. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan kelebihan dari teori konstruktivisme yang bisa aku jelaskan. Aku Balkis Labiba Azahwa dari Prodi Hubungan Internasional C, pamit undur diri. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.